dua, metode perpetual atau kontinu, sama periodik atau fisik. Sebentar, ini ada yang barusan datang, siapa ya? Oh iya, ini Mbak Ayu Anggra ini sama Mbak Nur Juhriati ini kok nggak pernah datang ya, Mbak Mas. Ada yang tahu keberadaan mereka kah? Oh, pulang Indo. Yang satunya? Sudah. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Silakan lanjut. Nah, saya tanya lagi. Tadi metode untuk mencatat persediaan, metode apa sama metode apa? Perpetual dan periode. Yang perlu jurnal penyesuaian yang mana? Periodik, oke. Jangan ketukar ya. Dia ada dua. Terus habis itu sekarang tentang biaya angkut. Itu untuk pencatatan biaya angkut itu juga ada dua metode. Jadi di sini ada yang namanya shipping point sama destination. Jadi kalau shipping point itu barang dagang setelah keluar gudang penjual menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi pembayaran dilakukan oleh pembeli. Tapi kalau yang destination itu kebalikannya, pembayaran biaya angkut itu dibayar oleh si penjual. Jadi di situ bedanya. Kalau shipping point itu dibayar oleh pembeli, tapi kalau dia metodenya destination itu dibayar oleh si penjual. Cara nginget-ngingetnya gimana? Inget-inget aja, shipping itu kan kayak shopping. Shopping kan belanja berarti kita membeli. Jadi shipping point itu dibayar oleh pembeli, kalau destination dibayar oleh penjual. Itu bedanya. Nanti biasanya ditulisi kalau di soal itu biaya angkut dilakukan dengan metode apa kayak gitu. Jadi tinggal mbak-mbak sama mas-mas yang menentukan aja itu siapa yang bayar. Oke. Jadi tadi metode untuk mencatat biaya angkut apa ya? Ya, shipping point sama destination. Terus kalau shipping point itu siapa yang bayar? Oke, kalau destination
lupa ya, jangan kebalik. Jadi kalau shipping point itu si pembeli, kalau destination si penjual. Jadi intinya kalau perusahaan dagang itu ketika mbak-mbak sama mas-mas mau mengerjakan soal, harus diingat-ingat ini soal ini kita sebagai siapa, kita sebagai pembeli atau sebagai penjual, karena itu nanti akan menentukan akun-akun yang akan digunakan. Nah jadi di sini ada pencatatan transaksi perusahaan dagang. Ini kan transaksinya itu ada transaksi membeli sama penjual. Nah, ini dengan metodenya juga berbeda, metode perpetual sama metode fisik. Jadi kalau misalnya pembelian secara kredit itu, kalau perpetual tadi yang mencatatnya setiap saat atau gimana? Gimana? Setiap saat ketika ada transaksi langsung dicatat. Makanya di sini ketika kita mencatat pembelian kredit untuk metode perpetual itu persediaan barang dagang langsung ya, kan karena persediaan barang dagang kita bertambah, ya kan? Jadi langsung ketahuan berapa jumlahnya sama utang bertambah. Tapi kalau yang metode fisik atau periodik yang nantinya perlu penyesuaian itu persediaan barang dagangnya nggak kelihatan. Jadi karena kenapa kok nggak kelihatan? Karena kita mencatatnya dengan akun pembelian. Jadi kalau metode fisik kita nyatetnya pembelian pada utang dagang, itu bedanya. Nah, kalau pembelian tunai juga gitu, sama, cuman bedanya kan di kas atau utang dagang. Kalau kita beli tunai itu persediaan barang dagang pada kas sama pembelian pada kas. Jadi itu bedanya yang perpetual sama periodik, kan nanti bedanya bakalan di HPP itu persediaan barang dagang itu juga. Paham ya? Terus potongan pembelian itu juga utang dagang, kas sama persediaan barang dagang. Kenapa kok utang dagang di debet? Ayo. Yang untuk potongan pembelian kenapa kok utang dagang di debet? Karena mengurangi utang. Jadi kan karena ada barang yang kita kembalikan, makanya utang kita berkurang. Terus kas kita juga utang dagang berkurang. Kok kasih? Oh iya, sama persediaan barang dagang juga berkurang. Kayak gitu. Terus jadi itu ya, bedanya kan ada yang persediaan barang dagang sama pembelian, itu bedanya. Yang perpetual sama periodik. Terus retur ini juga, ya Allah, makanya saya kok bingung. Saya ini jelasin potongan pembelian, bayangan saya retur, coba maaf. Astagfirullah, maaf. Jadi di sini, iya enggak apa-apa Mbak. Jadi potongan pembelian itu maksudnya kan kalau kita beli secara kredit ya kan, beli secara kredit itu biasanya ada jangka waktu, jatuh tempo kapan kita harus melunasi kredit tersebut. Nah biasanya itu nanti di soal itu ada kayak gini, 2, 10, terus N 30.